Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam renungan kita hari ini, kita akan bersama-sama renungkan firman Tuhan terambil dari Amsal 27 ayat 19. Di bawah tema pentingnya memeriksa hati kita sendiri. Bercermin merupakan aktivitas yang kerap kita lakukan, baik selepas mandi dan berpakaian maupun ketika hendak bepergian. Hal itu kita lakukan agar kita dapat mengetahui apakah kita telah berpakaian dan dalam kondisi penampilan yang rapi dan indah dipandang mata, atau sebaliknya. Ketika kita berada di alam terbuka dan tidak ada cermin yang dapat kita pergunakan untuk memeriksa tampilan fisik kita akan mencoba mencari genangan air yang bersih atau danau atau sungai yang dapat memantulkan tampakan wajah kita. Bukan saja untuk mencuci muka kita, tapi lebih dulu bercermin. Dalam Amsal 27 ayat 19 ini, penulis Amsal menuliskan suatu peribahasa tentang pentingnya bercermin diri, bukan saja secara fisik, melainkan dengan memeriksa kondisi hati kita, senantiasa di hadapan firman Tuhan. Sebab kondisi hati yang baik atau buruk sesungguhnya mencerminkan siapa sesungguhnya kita. Sebagaimana yang juga tertulis dalam Yakobus 1 ayat 23-25 sebagai berikut. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Alkitab bahkan memberitahukan kepada kita, pada bagian lainnya, bahwa sesungguhnya hati semua orang umumnya sama, yaitu telah dicemari dan dikuasai oleh dosa. Natur dosa manusia membuat manusia sesungguhnya sama-sama berdosa di hadapan Allah. Apapun dosa yang kemudian nampak dalam perilaku setiap orang, sesungguhnya mencerminkan hakikat kemanusiaannya yang berdosa itu. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Sehingga, jika kita mau dengan jujur mengakuinya di hadapan Tuhan maupun sesama, tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan lebih baik adanya dari yang lain. Roma 3 ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Semua manusia memerlukan satu-satunya penebusan dan pembaharuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat membereskan bukan saja statusnya di hadapan Allah sebagai seorang pendosa yang pasti binasa, melainkan juga pembaharuan akal budinya atau pikiran dan hati nuraninya, serta karakter dirinya yang tercermin dari perilakunya setiap saat. Ibrani 9 ayat 14 berkata demikian, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikian juga Ibrani 10 ayat 22 berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikian halnya juga yang tertera dalam 2 Korintus 4 ayat 6 sebagai berikut. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sebab itu, marilah kita buka hati kita untuk mengakui kondisi hati dan hidup kita yang sedemikian, dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, jika kita belum sungguh mempercayainya. Namun, jika kita sudah mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita,
sebagaimana yang tertulis dalam 2 Korintus 1 ayat 22, maka kita telah menjadi miliknya. Baiklah kita terus membuka hati kita dan memeriksa senantiasa hati kita, agar hati kita yang merupakan cerminan kepribadian kita itu senantiasa diterangi dan mencerminkan Kristus dan firman-Nya yang telah tinggal dan menguasai hidup kita. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus 3:21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. 1 Tesalonika 3:13 berkata, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita kepada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Sudahkah Anda memeriksa kondisi hati Anda hari ini di hadapan firman Tuhan? Amin.